ya. Oke. Jadi kamu udah ngerjain tugasnya ini ya? Kamu mau ngerjain minyak sih? Jadi, perbudakan dan diskriminasi rasial dimulai pada Agustus 1619, di mana 20 orang Afrika tiba di Jamestown, Virginia setelah ditangkap oleh privateers Inggris. Awalnya, para budak tersebut dipaksa untuk berjalan jauh ke pelabuhan Luanda, ibu kota Angola modern. Mereka diperintahkan untuk naik kapal budak San Juan Bautista dan berlayar menuju Veracruz di koloni Spanyol baru. Selama pelayaran, ada sekitar 150 dari 350 tawanan meninggal dunia. Kemudian ketika mendekati tujuan, kapal tersebut diserang oleh 2 kapal pribadi, The White Lion dan Treasurer. Awak dari kedua kapal mencuri hingga 60 budak dari kapal Bautista. Awak kapal itu kemudian melakukan barter dengan pengusaha lokal, menukar para budak yang mereka bawa untuk sejumlah makanan. Tepat pada 20 Agustus 1619, embrio perbudakan dunia baru dimulai. Nah, awalnya mereka merupakan pelayan kontrak, namun sebagian besar dari mereka itu tidak memiliki kontrak dan akhirnya diperbudak seumur hidup. Pada masa ini tidak ada undang-undang perbudakan yang berlaku di Virginia. Kemudian tahun 1640, John Punch, yaitu budak berkulit hitam, dihukum untuk hidup dalam perbudakan setelah melarikan diri. Sementara 2 pria kulit putih yang melarikan diri bersamanya hanya dihukum dengan kontrak kerja. Terus, kalau legalitas perbudakan, mending kita tanya Fitri aja yuk. Jadi, legalisasi perbudakan di Amerika itu diawali pada tahun 1641, di mana koloni Massachusetts mengesahkan undang-undang pertama tentang perbudakan. Nah, kemudian pada tahun 1662, Virginia menyatakan bahwa anak yang lahir dari ibu seorang budak, maka ia akan mewarisi statusnya sebagai budak juga. Pada tahun 1672, Raja Charles II memberikan monopoli kepada Royal African Company untuk perdagangan budak, yang dimana ini berupaya untuk meningkatkan jumlah budak di Virginia. Lalu di tahun 1710, para budak ini menjadi tulang punggung perekonomian di Amerika. Ceritanya, tapi setauku perbudakan sudah berakhir sejak Perang Saudara ya. Masalahnya aku nggak tahu dengan pasti sih kronologinya. Kira-kira kalian ada yang tahu nggak? Jadi begini Fitri, konflik ini dimulai antara negara-negara bagian utara yang mendukung persatuan dan menentang perbudakan melawan negara-negara konfederasi di selatan yang ingin memisahkan diri untuk mempertahankan sistem perbudakan mereka. Para penentang perbudakan di utara membentuk Partai Republik guna mencegah penyebaran perbudakan ke negara-negara bagian yang baru dibentuk. Nah, ini setelah itu muncul gerakan abolisionisme atau gerakan yang menghapus perbudakan. Keadaan semakin memanas saat Abraham Lincoln yang anti perbudakan terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat pada tahun 1860. Dalam beberapa bulan, beberapa negara bagian Amerika Serikat mulai memisahkan diri dari Amerika Serikat dan membentuk negara Konfederasi Amerika. Nah, ketika Abraham Lincoln mulai menjabat sebagai presiden, pada Maret 1861, pasukan konfederasi mulai memberi tekanan ke Benteng Sumter. Pada 12 April 1861, Lincoln memberikan armada ke Benteng Sumter dan disitulah terjadi serangan pertama Perang Saudara Amerika. Setelah Benteng Sumter jatuh ke tangan konfederasi, Virginia, Arkansas, Tennessee, dan Carolina Utara juga ikut memisahkan diri dari Amerika Serikat. Meskipun kubu utara diuntungkan karena terdiri dari 2-3 negara bagian dan memiliki pasukan senjata yang lebih mumpuni, tapi pihak konfederasi memiliki pasukan militer yang sangat kuat. Dalam pertempuran Bull Run pertama pada 21 Juli 1861, tentara konfederasi di bawah komando Thomas Jonathan Stonewall Jackson memaksa tentara utara, kubu utara, untuk mundur ke Washington. Hal ini membuat Lincoln harus mengerahkan 500 pasukan lagi ke medan perang. Pada 17 September 1862, saat tentara utara, kubu Uni, menang dalam pertempuran Antietam,
Lincoln menggunakan kesempatan tersebut untuk mengeluarkan proklamasi emansipasi pada 1 Januari 1863 yang isinya membebaskan semua budak dari negara-negara konfederasi. Meski proklamasi emansipasi ini tidak dihiraukan sama mereka, tapi setelahnya para budak mulai berani melarikan diri ke Uni. Setelah itu perang masih terus berlanjut dan baik kubu konfederasi ataupun Uni secara bergantian memenangkan pertempuran di beberapa wilayah. Menjelang akhir Perang Saudara Amerika, kubu konfederasi terus mengalami kekalahan. Hingga akhirnya mereka secara resmi menyerah dan mengakhiri Perang Saudara Amerika. Dampak dari Perang Saudara ini, pembebasan para budak dan negara-negara dari bagian konfederasi. Kendati demikian, proklamasi emansipasi tersebut dianggap oleh Presiden Lincoln belum terlalu kuat, sehingga hal ini membuat Partai Republik mengajukan amandemen ke-13 pada Kongres. Pengajuan amandemen tersebut memberikan penentangan dari berbagai dewan perwakilan Partai Demokrat sehingga terjadi negosiasi antara kedua pihak. Setelah terjadi beberapa negosiasi, akhirnya pada 18 Desember 1865, amandemen ke-13 secara resmi diterima oleh konstitusi yang sah. Hal tersebut juga menandakan berakhirnya perbudakan di Amerika Serikat yang terjadi selama 246 tahun. Perang Saudara meninggalkan luka mendalam di Amerika, tetapi juga membuka jalan bagi pembebasan jutaan jiwa. Perang Saudara mengajarkan kita sebuah pelajaran penting, nilai dari menghormati sesama manusia. Perbudakan adalah pengingkaran terhadap martabat dan hak asasi, dan perjuangan untuk mengakhirinya mengingatkan kita akan pentingnya keadilan dan kemanusiaan.